Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 8, yang beranggotakan 3 orang. Nama saya Rasya Teresa Jefferson Purba dengan NIM 2112 0121 Nama saya Nazira Kaliani dengan NIM 211 2012 2140 135 dan teman saya. Saya Hairul Reza Laris dengan NIM 2112 0122 140 167. Oke, berikutnya. Nah, pengenalan tentang Feature Driven Development. Jadi bagaimana sih pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak ini terlebih dahulu? Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi mengenal, konsep utama dari FDD, biasanya itu bisa disebut dengan Feature Driven Development, itu memecah pengembangan perangkat lunak menjadi fitur-fitur independen. Nah, dia tuh menjadi unit-unit yang lebih kecil secara terpisah setiap fitur mewakili suatu bagian yang dapat diuji secara independen. Nah, perencanaan dan desain sebelum melalui semuanya memulai perkembangan, di mana tim FDD melakukan, komprehensif untuk setiap fitur yang mencakup analisis kebutuhan, perencanaan struktural, dan desain antarmuka pengguna, yaitu yang kayak UI biasanya ya. Terus bagaimana tahapan perencanaan dan desain implementasikan dalam FDD, itu pengembangan iteratif, pengembangan perangkat lunak dalam FDD dilakukan secara iteratif. Nah, tim bekerja pada satu fitur pada setiap iterasi yang berfokus pada perancangan, pengkodean, dan pengujian fitur tersebut. Lalu ada inspeksi dan pengujian berkualitas tinggi setelah, pengembangan fitur selesai, fitur-fitur ini harus dites gitu, apakah dia lulus sebelum diintegrasikan ke dalam perangkat lunak utama. Nah, terus bagaimana FDD memastikan kualitas tinggi melalui inspeksi, pengujian, dan pengorganisasian tim. Nah, itu hal tersebut, melalui misalkan kayak ada model objek FDD, menggunakan model objek yang kuat untuk mewakili berbagai entitas yang dalam perangkat lunak untuk membantu dan, dalam perancangan yang lebih baik. Dan juga tim yang terorganisir FDD mengadopsi struktur organisasi yang terorganisir dengan peran tertentu seperti pengawas, arsitek, dan pengembangan. Jadi kayak memang setiap orang punya job desk masing-masing. Ke slide berikutnya. Nah, ini ada, slide berikutnya, ada materi dasar yang harus dipelajari. Pertama konsep FDD. Jadi pemecahan perangkat lunak, menjadi fitur-fitur iterasi, pengujian independen dengan tujuan perangkat lunak berkualitas tinggi. Lalu ada proses perencanaan dan desain, di mana perencanaan dan desain komprehensif sebelum pengembangan termasuk, eee, analisis kebutuhan, perancangan struktural, dan antarmuka pengguna. Lalu ada pengendalian kualitas dan organisasi tim. Yang di mana memastikan kualitas melalui inspeksi, pengujian integrasi fitur dengan struktur tim terorganisir dan peran yang ditentukan. Itu seperti yang tadi awal sudah bilang. Nah, kalau misalnya kita slide berikutnya lagi ada initial modeling, model storming itu di mana nanti kita kayak rebuttal apakah itu suatu hal yang dibutuhkan atau tidak. Dia ada pertama tuh, tahap pertama tuh ada develop, an overall model. Jadi gimana cara, struktur pengen dilihat secara keseluruhan tuh dibikin dulu. Nah, habis itu bikinlah, build, feature list di mana apa aja sih fitur yang diinginkan dalam model tersebut. Nah, setelah itu direncanakan, dirancang yaitu plan by feature, habis itu didesain by feature, didesain lagi, habis itu build by feature di mana, eee, itu menyesuaikan dengan klien gitu ya. Nah, habis itu slide berikutnya, langkah-langkah dalam FDD. Jadi pertama pemilihan fitur tim, memilih fitur-fitur yang akan dikembangkan selama iterasi. Nah, setelah pemilihan fitur ini ya, tim melakukan perencanaan rinci, termasuk perancangan dan perkiraan waktu. Kapan sih kira-kira, project itu bisa kelar gitu misalkan. Lalu pengembangan fitur tim dimulai bekerja pada fitur-fitur yang telah dipilih. Jadi kayak setiap orang punya pekerjaan masing-masing lalu dikerjakan eksekusi. Nah mengikuti siklus perancangan, berarti ada timeline yang dilaksanakan. Lalu pengkodean dan pengujian. Nah inspeksi dan pengujian setelah selesai itu, fitur itu diinspeksi dan diuji secara menyeluruh apakah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan permintaan klien atau tidak. Nah baru tahap terakhir yaitu integrasi dan uji keseluruhan. Setelah semua fitur selesai, mereka diintegrasikan ke dalam perangkat lunak utama dan pengujian keseluruhan dilakukan. Setelah itu selesai. Nah, berikutnya, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Namira. Waktu dan tempat dipersilakan.
Jadi kelebihan dan kekurangan FDD itu yang pertama ada fokus pada fitur-fitur yang nyata dan nilai bisnis yang tinggi, yaitu pengembangan yang terstruktur dan terorganisir. Yang kedua ada kemampuan untuk menangani perubahan dan pembaruan dengan lebih efektif, yaitu pengujian dan inspeksi berkualitas tinggi, peningkatan kolaborasi tim. Dan yang ketiga itu ada mungkin memerlukan waktu perencanaan yang lebih lama. FDD ini tuh tidak cocok untuk proyek yang sangat besar atau proyek dengan persyaratan yang sangat berubah-ubah. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada strategi untuk meningkatkan. Contohnya itu ada sebuah studi kasus hipotesis FDD, yaitu sistem manajemen proyek online di perusahaan ABC. Jadi latar belakangnya itu adalah perusahaan ABC ini adalah perusahaan teknologi yang memutuskan untuk mengembangkan sistem manajemen proyek online yang komprehensif untuk membantu klien mereka mengelola proyek-proyek mereka dengan lebih baik. Lalu ada pemilihan fitur utama dan perencanaan dan desain fitur. Tim ini tuh memilih fitur utama termasuk manajemen tugas, pelacakan waktu, kolaborasi tim, dan proyek progres. Setiap fitur dirinci dengan desain yang terbuka, struktur, basis data, dan pengodean yang baik. Selanjutnya itu ada iterasi pengembangan. Nah, ini tuh terbagi menjadi dua. Iterasi pertama yaitu tim mengembangkan manajemen tugas dan pelacakan waktu. Yang kedua itu ada fokus pada kolaborasi tim dengan fitur obrolan dan berbagi dokumen. Dan yang ketiga itu ada pengembangan fitur pelacakan progres proyek. Lalu yang terakhir itu ada inspeksi, pengujian, integrasi, dan uji keseluruhan. Setiap fitur diuji secara menyeluruh dan kesalahan diperbaiki di setiap iterasi. Selama semua fitur selesai, sistem diintegrasikan untuk memastikan kinerja yang harmonis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Haris. Oke, slide selanjutnya yaitu perbedaan FDD dengan Scrum. Scrum adalah framework Agile yang memecahkan organisasi menjadi tim-tim kecil, cocok untuk membangun budaya perusahaan, menciptakan MVP, dan menghadapi perubahan budaya. Scrumin cocok untuk pengembangan produk kompleks dengan peran klien yang aktif. FDD menggabungkan praktik terbaik, fokus pada menghasilkan perangkat lunak berkualitas dari perspektif klien. Cocok untuk proyek objek oriented, kompleks, dan besar dengan persyaratan spesifik, serta proyek yang menekankan pada standar dan kualitas tinggi. Scrumin mengutamakan fleksibilitas dan interaksi, sementara FDD menekankan kualitas dan spesifikasi. Keduanya memiliki kegunaan unik sesuai dengan tujuan dan konteks pengembangan. Selanjutnya, perbedaan FDD dengan Extreme Programming atau XP. Extreme Programming adalah metode pengembangan yang mengutamakan peningkatan kualitas software secara berkesinambungan. XP diterapkan pada proyek yang membutuhkan hasil pemrograman yang sangat baik, sangat reliable, dan benar-benar teruji. Oleh karenanya, metode ini mendukung penerapan pair programming atau programming yang dikerjakan oleh dua orang programmer. Framework ini membutuhkan interaksi dan partisipasi aktif dari klien karena ia mengutamakan kecepatan rilis dari sebuah produk. Sementara struktur tim yang dibutuhkan adalah tim lintas fungsi atau cross-functional. FDD digunakan untuk proses perbandingan dengan Agile Extreme Programming atau XP dan dapat disimpulkan bahwa FDD memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan Extreme Programming, diantaranya yang pertama, karena FDD menggunakan sifat individual dari pemilikan proses dan maka dapat terjadi saling tunggu antara feature yang terkait. Lalu yang kedua, FDD lebih menekankan kepada developer yang memiliki skill di atas rata-rata. Sedangkan pada kenyataannya susah untuk mengumpulkan beberapa developer yang mempunyai skill di atas rata-rata. Lalu yang ketiga, perubahan feature hanya dapat dilakukan pada proses satu saja. Apabila dipaksakan melakukan perubahan fitur di tahap yang lain,
maka hanya bisa dilakukan dengan presentasi perubahan kurang dari 10%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.